Halo semuanya, Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama kita Mosi, bersama saya Pandu Irawan. dan saya Imam Baharum. Apa kabar Bung? Kabar baik, Bung. Hari ini kita mau bahas apa nih, Bung? Ini ada yang menarik Bung, Hmm. karena beberapa saat waktu yang lalu ini ada 3 baca pres yang akan berkompetisi di pemilu 2024. Ini datang ke UGM membawa serta gagasan-gagasannya Bung. Dan itu sempat ada dialog dengan Yep. audiens. Meskipun juga memang keterbatasan waktu, tapi kita bisa melihat ada gagasan-gagasan yang mereka bawa. Ya, betul. Nah, nampaknya itu menarik untuk kita bedah ini, Bung. Dan kebetulan hari ini juga kita akan membahas atau membedah gagasan dari ketiga baca pres ini ya. Betul, Bung. Dan khusus kami berdua akan membahas salah satu baca pres, yakni Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan, sebagaimana kita ketahui, Anies Baswedan ini menjadi salah satu calon yang pertama kali mendeklarasikan diri sebagai presiden, Bung. Ya. Menarik, Bung, untuk kita bahas gagasan yang dia bawa ke UGM kemarin. Saya mencatat, Bung, ada sekitar 5 gagasan yang dibawa Anies kemarin yang dia presentasikan di hadapan audiens semua itu. Betul. Pertama, dia bicara soal isu kesehatan. Yes. Bung. Ya. Pak Anies ini menginginkan bahwa kesehatan itu harus setara, Bu. Betul, Bung. Sebetulnya ini gagasannya sangat ideal dan cukup bagus sebetulnya. Tapi realita di lapangan dalam praktiknya, Bu, ini kadang-kadang justru malah menciptakan sesuatu yang cenderung diskriminatif, Bu. Artinya masih jauh dari kata setara tadi, Bu, yang dibawa Anies, ya, Bu. Mungkin kalau saya boleh menanggapi, Bu, ada beberapa kasus atau sebetulnya banyak kasus di bidang kesehatan ini yang menyebabkan banyak terjadi praktek-praktek diskriminatif. Saya ambil contoh soal BPJS misalnya. Jadi di BPJS itu sering kali terjadi tindakan-tindakan diskriminatif di rumah sakit dan sebagainya. Pasien-pasien yang notabene berasal dari pasien BPJS yang di-cover oleh BPJS itu cenderung dinomor-duakan, dan itu marak sekali terjadi. Sehingga ketika saya juga coba akses di media-media, itu banyak juga organisasi-organisasi NGO yang ada di Indonesia mencoba untuk mengadvokasi isu tersebut. Menurut Bung Ino sendiri seperti apa, Bung, soal kesehatan? Selain karena masalah BPJS dan jaminan kesehatan nasional, dan ini juga berkaitan dengan bagaimana negara nantinya itu menciptakan fasilitas yang setara. Karena ini akan berhubungan juga dengan seberapa optimalkah JKN itu berjalan nantinya. Nah, kalau saya membacanya, mungkin karena saya dari NTT ya, dari daerah tertinggal, dan mungkin bisa jadi representasi daerah tertinggal atau masyarakat di sana. Nah, kalau di NTT itu misalnya cuman punya 2 rumah sakit tipe B, dan itu kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah besar di sini, itu sangat berbanding terbalik. Nah, itu tadi yang membuat mengapa optimalisasi JKN ataupun kesetaraan kesehatan itu sulit untuk diterapkan di beberapa daerah karena masalah fasilitas itu tadi. Terus yang kedua juga proses penginputan data di DTKS yang akhirnya itu menjadi modal untuk dikumpulkan bagaimana JKN itu nanti diterapkan. Nah, saya kira ada beberapa kasus yang memang masyarakat sebenarnya dikategorikan layak untuk dimasukkan atau diinput datanya. Namun dalam praktiknya tidak tercatat secara baik. Nah, ini penting apa yang kita sebut sebagai data itu. Jadi dimulai dari data dulu saya kira. Dan walaupun tidak disampaikan secara konkret oleh Anies Baswedan, tapi untuk memahami persoalan-persoalan di lapangan itu penting sekali. Belum lagi di sini kalau kita ngomong masalah kesehatan yang sifatnya jangka panjang. Sebagaimana seorang pemimpin berpikir tentang visi bangsa ke depannya dengan menciptakan kualitas manusia, yakni dari modal kesehatan itu sendiri, dengan asupan gizi dan segala macam, yakni ibu yang rentan dan juga kesehatan anak. Permasalahan stunting misalnya, Bu, itu yang jadi persoalan. Bahkan kalau kita tahu sendiri, permasalahan stunting datang dari urusan-urusan birokratis yang terlalu sembrono. Akhirnya kucuran dana yang besar tadi sampai ke lapangan cuman sepersekian persen saja, karena ada persoalan rapat yang harus di gedung dan segala macam. Dan saya kira ini perlu untuk dipertimbangkan karena harus dibutuhkan kemampuan
kekuasaan yang baik, kemampuan politik yang baik oleh Presiden itu sendiri. Oke. Sama saya ingin menambahkan sedikit ya Mas, soal kesehatan ini. Sebagaimana banyak orang juga tahu sebetulnya, dan ini juga terasa di bagian-bagian daerah yang tertinggal dan terpinggirkan selama ini. Betul. Bahwa betul tadi soal pendataan yang juga saya soroti soal tidak terdistribusinya dengan baik ini tenaga-tenaga kesehatan di daerah yang tertinggal itu. Nah itu juga menjadi PR besar karena pertama soal fasilitas yang sulit, ditambah juga tenaga kesehatan yang minim, sehingga orang-orang di wilayah pedesaan terpencil, di wilayah-wilayah perbatasan, di wilayah-wilayah pedalaman itu sangat sulit mengakses kesehatan. Dan itu kan artinya beririsan dengan ide yang dia bawa soal kesehatan itu harus setara. Namun dalam realitanya pun masih banyak kasus-kasus di mana kesenjangan itu terjadi. Artinya masih belum mencapai kesetaraan, dan itu mungkin jadi PR besar dia, Bang. Oke. Selain apa ya? Selain kesehatan ini tadi kan salah satu gagasan juga. Ini kan berkaitan erat ya kesehatan, yakni juga pendidikan. Pendidikan. Ya kan? Itu yang dia bawa juga, Bang. Iya, dibawa juga tuh. Dan terlebih lagi bahwa dia ini adalah pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Meskipun di resapel. Cuma 2 tahun kan? Cuma 1 tahun, betul. Dan dia juga seorang akademik, pernah menjabat sebagai rektor. Ya kan? Rektor Paramadina. Iya, betul. Dan saya kira ini apa ya? Tentu publik juga mengharapkan apa ya? Terobosan baru dari Pak Anies Baswedan ini tentang sektor pendidikan. Nah, dia menyampaikan dalam adu gagasan tersebut, yakni soal bagaimana pendidikan yang digambarkan sebagai segitiga yang semakin berbeda, semakin berjenjang, semakin sedikit orang sekolah. Artinya ada permasalahan struktural juga di situ. Nah, kira-kira bagaimana Bung melihat ini? Apakah yang disampaikan soal kesetaraan pendidikan yang dimaksudkan Anies itu sudah cukup ataukah memang apa tantangan terbesarnya lagi tuh soal kita bicara pendidikan? Sebetulnya ini sama kompleksnya dengan kesehatan menurut saya. Jadi untuk mencapai pendidikan yang setara pun ini butuh kerja-kerja besar, kerja-kerja ekstra, di mana upaya-upaya yang keras itu harus dilakukan. Kalau saya menyoroti soal misalnya biaya pendidikan, di mana sama-sama kita tahu ini makin sini makin mahal ini. Ya saya ambil contoh di perguruan tinggi, Bang. Jadi ya banyak kasus di mana mahasiswa misalnya harus putus sekolah, putus kuliah karena tidak sanggup untuk melanjutkan karena tersendat di wilayah UKT. Karena UKT ini juga makin tahun makin naik. Nah ini kan juga butuh apa namanya ya, upaya-upaya ekstra untuk misalnya penempatan anggaran yang cukup pas di pendidikan itu berapa persen atau pengalokasiannya seperti apa sehingga kemudian mampu untuk menekan biaya-biaya di sektor pendidikan ini supaya tidak menjunjung tinggi, menjulang tinggi gitu. Sehingga pendidikan itu bisa diakses oleh masyarakat yang notabene itu kelas menengah dan kelas bawah. Selain biaya pendidikan, mungkin Bung Gino punya opini soal pendidikan? Ya kalau soal pendidikan kembali mungkin soal biaya pendidikan ya, karena memang sekarang soal wacana yang lagi ramai kan wacana tentang PTNBH ya. Betul. Ya ini kan menciptakan pro kontra tersendiri ya. Mungkin dari sudut pandang tertentu ini menjadi kesegaran bagi universitas untuk lebih mandiri. Tapi dalam beberapa kasus, saya mungkin berkaca dari kampus S1 saya misalnya. Di mana itu, Bung? Di NTT lah. Jadi permasalahannya tuh karena memang kalau kita ngomong kemandirian universitas tentu, dan ini wacana Kemendikbudristek, pada akhirnya tentu harus butuh kemampuan juga dari universitas itu sendiri. Tapi dalam praktiknya tidak, karena mungkin faktornya tidak ada sosialisasi atau pendekatan yang cukup baik bahwa kampus ini dari dulu itu menjadi ruang bagi anak-anak yang kurang mampu dan bisa mencapai pendidikan S1. Dan itu sayangnya karena kenaikan UKT ini justru membuat mereka itu harus berpindah universitas, dan bahkan yang lulus tadinya harus berpindah kampus karena tidak sanggup untuk memenuhi biaya UKT yang dibebankan kepada mereka. Nah ini kan persoalan utama lagi. Ini tidak lagi relevan dengan fasilitas yang cukup baik bagi mahasiswa. Saya kira. Jadi kenaikan biaya pendidikan itu juga kadang-kadang tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai juga. Betul.
dan ini dibebankan kepada mahasiswa. Sayang sekali bahwa kita tahu sendiri dalam konstitusi juga setiap orang punya hak untuk memperoleh pendidikan. Dan negara harus menjamin itu. Betul. Nah, ini kan artinya walaupun kita berupaya untuk mencapai pendidikan yang adil dan setara atau lebih progres, tapi kita juga perlu untuk mempertimbangkan hak-hak bagi pelajar nantinya. Betul. Dan selain itu juga mungkin sedikit soal pendidikan inklusif ya, Bu. Nah ini menarik nih. Ya. Itu menurut Bung Ino seperti apa? Saya kira memang ya kalau inklusif. kita ngomong pendidikan inklusif ya, jadi itu juga perlu masuk dalam konsep kesetaraan. Saya kira saya tidak tahu mungkin Pak Anies paham atau mungkin tidak ada yang mencantumkan itu tentang identitas atau persoalan kompleks yang dialami dalam pengalaman pelajar. Nah, pendidikan inklusif itu melihat bagaimana ya semacam dalam teori interseksionalitas lah, bahwa justru bukan hanya permasalahan kelas, pendapatan, tapi juga siswa-siswa atau pelajar yang mengalami situasi atau pengalaman yang berbeda. Misalnya mereka itu adalah anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus. Pengalaman mereka itu mengalami situasi yang jauh lebih rentan ternyata di lapangan. Nah, ini kan butuh fasilitas atau asesmen yang cukup spesifik bagaimana menciptakan pendidikan yang inklusif dan menyiapkan bagaimana anak-anak yang disabilitas ini cukup untuk mendapatkan hak yang baik dan juga tidak didiskriminasi. Nah, ini pelakuan yang sama. Betul. Nah, ini kan kalau kita memahami lebih dalam konsep kesetaraan ya, bukan hanya bicara soal bagaimana hak soal pelajar bisa mendapatkan pendidikan, tapi melihat pengalaman mereka secara spesifik. Mungkin itu yang perlu dilihat sih menurut saya. Jadi interseksionalitas ini adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, Betul. Jadi tidak hanya soal kelas, tapi juga berkaitan dengan identitas. Bu. Ini menarik, pendidikan inklusif itu jadi PR besar untuk diselesaikan apabila mungkin dia terpilih jadi presiden. Yang ketiga soal ini, Bung, lapangan pekerjaan ya. Nah ini juga gagasan yang menarik nih. Pak Anies ini membawa gagasan soal bagaimana lapangan kerja yang setara menurut dia. Nah, menurut catatan saya kemarin, saya sempat mencatat Pak Anies ini ingin kemudian menciptakan wilayah-wilayah dalam tanda kutip perkotaan di luar, dalam hal ini Jawa, karena menurut dia selama ini sentra-sentra industri, kemudian misalnya industrialisasi itu banyak berkembang di Jawa, sehingga wilayah-wilayah luar Jawa itu tidak menjadi kantong-kantong perekonomian untuk menggerakkan roda perekonomian. Jadi sektor industrinya masih kurang. Nah, Pak Anies ini menawarkan gagasan untuk membangun, kalau saya tidak salah catat, Bu, 14 kota di luar Jawa untuk menciptakan kantong-kantong perekonomian baru supaya perekonomian itu bisa terdistribusi atau menyebar, tidak hanya tersentralisasi di Jawa. Tapi saya mungkin sedikit koreksi, Bung, ya, soal gagasan dia membangun 14 kota di luar Jawa. Mungkin itu bagus, baik dan cukup ideal. Tapi Pak Anies ini nampaknya luput untuk melihat desa ini, Bung. Betul. Jadi desa ini juga menurut saya nggak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Selama ini kan kita sama-sama tahu, karena kebetulan saya juga dari desa. Kesenjangan atau gap antara desa dan kota itu kan sangat jauh. Betul. Baik dari akses, infrastruktur dan sebagainya itu sangat jauh. Kesenjangan itu sangat menganga, terlihat sekali, sehingga kemudian itu berdampak pada masalah-masalah sosial. Misalnya, satu contoh yang paling sering terjadi itu urbanisasi. Jadi banyak orang-orang muda, tenaga-tenaga produktif itu keluar bermigrasi atau melakukan urbanisasi ke wilayah perkotaan untuk mencari kerja, gitu. Karena apa? Karena di desa itu ya itu tadi, tidak, menurut orang-orang yang baru melakukan urbanisasi ini tidak mampu meningkatkan pendapatan mereka, sehingga mereka harus keluar, gitu. Dan karena juga desa selama ini ya mungkin kurang mendapatkan perhatian, meskipun memang pemerintah sudah ada upaya untuk memasukkan anggaran dana desa,
untuk mencoba menggerakkan desa itu menjadi desa yang mandiri dan diharapkan juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru gitu. Tapi realitanya juga sampai hari ini masih banyak. Ya contohnya itu tadi dapat dilihat dari urbanisasi dan itu dapat dilihat lagi dari momentum tertentu yang dialami oleh masyarakat kita yang berkaitan dengan kesenjangan antara desa dan kota. Misalnya momen Lebaran, itu banyak sekali orang yang mudik. Dan itu kan artinya menandakan bahwa masih banyak orang-orang desa itu mengantukkan hidupnya di kota gitu. Jadi sehingga momen tertentu mereka mudik secara bersamaan kembali ke desa gitu. Jadi ini di sini udah tergambar jelas sebetulnya problem utama adalah desa dan kota ini harus diperhatikan secara setara juga gitu. Desa perlu direkognisi. Desa perlu direkognisi, betul, saya sepakat. Jadi desa ini perlu dibangun, digali potensinya apa, sumber daya apa itu perlu untuk kemudian dikembangkan dan mungkin juga itu ke depan akan mampu menyerap tenaga kerja gitu. Menurut saya sih gitu, Bu. Oke. Mungkin sedikit menambahkan itu soal desa dan kota ini, ya betul sekali. Saya kira Pak Anies mungkin luput di situ soal bagaimana membangun industrialisasi desa atau memberdayakan desa itu sendiri. Betul. Apalagi dipandang sebelah mata ya dalam konteks kita sekarang. Nah, ini juga untuk melihat bahwa desa secara dalam aturan hukum memang sudah diberikan otonomi untuk desa. Tapi desentralisasi kekuasaan ini justru dalam praktiknya masih dihimpit oleh kekuasaan di atasnya, yakni otonomi daerah, dalam hal ini kabupaten. Sebagai contoh misalnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa itu seringkali terdistorsi oleh keputusan-keputusan dari kekuasaan di atasnya, yakni otonomi kabupaten dalam hal ini. Belum lagi evaluasi yang diputuskan oleh bupati untuk menentukan keputusan yang nanti diambil seharusnya oleh kepala desa atau perangkat-perangkat desa. Artinya desa ini mungkin secara otonomi ditaruh tapi tidak diatur secara rinci bagaimana otonomi itu berlaku. Sehingga anggaran desa itu tidak dipandang sebagai politik anggaran. Artinya masih bersifat sangat top down, yang disebut sebagai oleh Mas Haris Sujito sebagai sampah teknokrasi dalam pembangunan desa hari ini ya. Dan saya kira itu persoalan penting bagaimana kita memahami lagi otonomi desa itu dan membangunkan sikap partisipasi itu di mana sebenarnya. Nah ini yang kurang sebenarnya, menciptakan anggaran desa itu menjadi politik anggaran. Artinya desa perlu dilibatkan. Apalagi dalam praktiknya infrastruktur itu selalu dibebankan pada urusan-urusan anggaran desa. Padahal itu akhirnya tidak merangsang juga aspek-aspek pemberdayaan. Bukan saya bilang tidak harus, tapi anggaran itu kan masih banyak persoalan atau perdebatan soal anggaran desa tidak cukup dan segala macam. Dan saya kira perlu untuk melihat aspek birokratis atau aspek teknokrasi ini mungkin sedikit mengganggu bagaimana optimalisasi desa menjadi desa yang lebih mandiri. Nah, ini tadi soal lapangan kerja, Bung. Salah satu lagi atau di bagian gagasan yang keempat ini soal kebutuhan pokok, Bung. Betul. Nah, ini kan disampaikan bahwa kebutuhan pokok ini cukup bermasalah ya, Bung. Lagi soal kenaikan harga dan yang membebankan konsumen, para pelaku bisnis mikro dan juga disampaikan juga tentang mafia, Bung. Dan ini kita tahu sendiri juga kan mafia-mafia di sektor pertanian, bahkan di sektor lain juga banyak sekali, Bung. Ini kira-kira bagaimana, Bung, menurut Bung? Itu Anies juga sempat bicara soal itu mafia dan saya kalau boleh kasih satu contoh soal mafia yang mungkin masyarakat juga tahu dan mengalami kemarin waktu pandemi COVID. Kalau nggak salah di awal 2022 itu kita sempat mengalami yang namanya kelangkaan minyak goreng gitu. Kan itu ironi, Bung. Menurut saya itu sangat ironi. Kita sama-sama tahu bahwa negara kita ini adalah penghasil sawit terbesar di dunia. Betul. Sawit. Artinya kita ini produsen salah satu bahan baku untuk membuat minyak goreng. Tapi kemudian kita mengalami kelangkaan minyak goreng. Itu kan sesuatu yang sangat berbanding terbalik. Dan ternyata usut punya usut, ada yang bermain di situ. Nah, itu mungkin yang bisa kita kategorisasikan sebagai mafia gitu. Betul. Jadi ada beberapa pihak-pihak yang mencoba untuk memanfaatkan momentum, bekerja sama dengan orang-orang birokrasi
terjadilah kelangkaan besar-besaran waktu itu, dan itu rentang waktunya cukup panjang. Ingat saya 2-3 bulan waktu itu. Jadi ini menggambarkan situasi bahwa masih banyak praktek-praktek semacam ini, mafia-mafia yang bermain, dan dalam hal ini juga mengakibatkan kelangkaan di bahan pokok itu yang luar biasa gitu. Karena konsekuensinya apa Bung? Misalnya ketika minyak goreng itu langka, itu akan juga mempengaruhi harga di pasaran. Jadi prinsip ekonomi kan supply and demand. Jadi ketika supply-nya sedikit tapi demand-nya banyak, itu harganya akan naik. Nah, itu yang kasusnya minyak goreng itu. Jadi barangnya sedikit tapi permintaan tinggi. Jadi harganya mahal waktu langka itu kan. Kemudian mahalnya minyak goreng itu kan juga bisa berbuntut pada mahalnya harga-harga pokok lain. Saya ambil contoh misalnya orang-orang yang bergerak di bidang industri, yang salah satu bahan bakunya itu membutuhkan minyak goreng. Itu karena bahan bakunya harganya naik, itu kan produk yang dihasilkan juga dinaikkan harganya. Nah itu kan artinya menyebabkan barang-barang lain itu mengalami peningkatan harga juga. Itu kan artinya berdampak panjang dan signifikan untuk barang-barang yang lain. Sehingga kemudian berawal dari mafia ini itu bisa menyebabkan situasi yang tidak sehat di bidang kebutuhan pokok gitu. Jadi terjadi instabilitas di bagian harga. Menurut saya mungkin menyambung ya, perusahaan mafia ini kan cukup kompleks ya, apalagi juga bukan hanya di minyak pangan seperti beras juga kan. Beras juga. Misalnya mereka tuh ya modus-modus yang paling sering kan seperti mengganti kemasan. Mengganti kemasan yang tadi bersertifikat, yang tadi hanya beras medium diganti kemasan yang bersifat premium dijual ke pasaran. Belum lagi mereka mengoplos tuh beras-beras yang premium dan beras yang medium itu dioplos lalu diganti kemasannya. Delivery ordernya juga begitu. Jadi ada sertifikat atau pemalsuan dokumen lah semacam itu. Sehingga persaingan semacam yang tidak sehat semacam ini akhirnya merugikan pebisnis yang mikro di lapangan. Nah ini juga artinya merugikan sampai konsumen. Nah ini betul. Apalagi kan kemarin baru hari ini ya Bung, soal Menteri Pertanian yang ditangkap KPK. Betul. Jadi memang ini ironi, sangat-sangat ironi. Menteri Pertanian yang dalam konteks pembicaraan kita ini sangat beririsan dengan kebutuhan pokok. Betul. Ini dijadikan tersangka oleh KPK. Ini kan artinya jangan-jangan memang mafia ini sudah sangat merajalela di instansi pemerintah. Ya memang sangat ironi di mana kita juga negara agraris ya Bung. Betul. Ini saya pikir perlu untuk dilihat lebih jauh nih bagaimana gagasan ini bukan hanya sekedar kemampuan retoris semata, tapi juga menciptakan solusi yang paling walaupun nanti konkret ya. Yang terakhir Anies ini bicara soal penegakan hukum. Nah, ini penegakan hukum ini juga kan menjadi sorotan banyak orang akhir-akhir ini. Keterbukaan hari ini di media sosial itu akhirnya meningkatkan partisipasi publik untuk kemudian juga mengawasi lembaga-lembaga hukum gitu. Jadi banyak kasus di mana publik ini juga ikut bersuara atas penegakan hukum atau penegakan keadilan yang selama ini dianggapnya bermasalah. Itu menurut Bung Yunus seperti apa? Ya, kalau kita ngomong penegakan hukum ini yang juga penting dari yang mendorong permasalahan lain juga yang berkaitan dengan pendidikan, mafia dan segala macam di sektor-sektor pertanian. Saya kira mungkin untuk melihat penegakan hukum kita perlu melihat KPK yang pertama, yang kedua juga kepolisian di sini. Nah, untuk KPK sendiri kan mungkin Bung Panu juga tahu lah kalau tokoh yang kita bahas ini Pak Anies ini kan dalam beberapa kasus memang misalnya diberitakan dalam Tempo ada upaya untuk menjegal Anies dengan beberapa kasus ya, kasus mulai. Dan saya kira ini menarik nih karena bagaimana kita melihat Anies yang hari ini dinarasikan lagi sedang dikejar-kejar oleh beberapa perangkat negara, dan bagaimana dia apakah mungkin ini dipandang bahwa Anies ini ancaman atau seperti apa saya tidak tahu. Tapi saya kira kelihatan memang
ini juga menarik melihat gagasan ini juga dicantumkan. Oke. Nah, pemberantasan soal korupsi KPK ini kan ini dipertanyakan karena hari ini mengalami pelemahan. Independensi KPK dipertanyakan. Ini menarik ketika kita berharap bahwa apakah KPK ini akan dikembalikan independensinya. Nah, walaupun tantangannya seperti apa, saya kira menarik bahwa kontestasi atau peta politik ini nanti seperti apa, dan untuk melihat itu kita perlu untuk mengajukan persoalan-persoalan semacam ini. Selain itu juga kepolisian, yang dimana bahwa kepolisian kita itu ada datanya bahwa polisi di Indonesia itu termasuk polisi yang paling korup di Asia Tenggara. Dan saya kira ini ironi sekali, Bung, bahwa itu di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Di level Asia Tenggara kita Asia Tenggara. Ngomong satu lah. Lembaga kepolisian kita ini. Artinya bahwa persoalan hukum yang seharusnya diatasi oleh lembaga-lembaga umum ini justru mereka lah yang paling korup. Mereka bermasalah. Mereka bermasalah, dan saya kira perlu ketegasan dari pemimpin kita ke depan soal permasalahan hukum ini. Menurut kira-kira Bung Panu apa lagi nih kalau kita ngomong soal penegakan hukum? Mungkin saya menambahkan dulu, selain juga pada KPK dan kepolisian, juga sebetulnya ada lembaga yang lain yang berkaitan atau juga mengurusi persoalan hukum itu. Itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi gitu. Sebetulnya dua lembaga ini menjadi juga lembaga yang paling seharusnya paling dijaga betul-betul integritasnya gitu. Tapi kan di Indonesia dalam beberapa kasus juga dua lembaga ini sedikit banyaknya punya catatan hitam gitu. MA sendiri itu juga pernah tersandung kasus waktu itu. Memang kejadian itu sudah lama, kalau tidak salah sekitar tahun 2013 waktu itu. Ada dari MA yang tertangkap oleh KPK. Kalau tidak salah namanya Akil Mokhtar, tersandung kasus di wilayah hukum gitu. Dan ini kan ironi gitu. Kemudian di MK juga beberapa orang juga tersandung kasus hukum gitu. Yang saya maksud tadi di 2013 itu Hakim MK itu Akil Mokhtar itu tersandung kasus. Kemudian di awal tahun atau akhir tahun 2020 kemarin itu juga KPK menetapkan 2 hakim di MA itu menjadi tersangka gitu. Nah, artinya lembaga yang kita harapkan untuk menjadi ujung tombak keadilan, menjadi ujung tombak dari penegakan hukum. Ini malah justru bermasalah secara hukum gitu. Orang-orangnya tersandung kasus hukum gitu. Ini kan sebetulnya butuh tindakan tegas untuk kemudian, dan ini menjadi PR besar untuk pemimpin selanjutnya, bagaimana kemudian mereformasi hukum dari segi undang-undangnya juga mungkin, dan dari segi sistem hukum itu sendiri yang melibatkan aktor-aktor di dalamnya, supaya yang kemudian nanti duduk di baik itu MA, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini juga orang-orang yang betul-betul kredibel dan kemudian berintegritas, sehingga kemudian hukum di negara kita ini betul-betul menjadi hukum yang punya integritas, dan tidak tajam ke atas, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga kemudian hukum itu bisa betul-betul ditegakkan sehari-harinya. Kayaknya 5 gagasan itu Bung yang betul-betul mungkin ya kalau bilang soal permasalahan tuh di Indonesia itu kompleks banget, bukan hanya gagasan itu. Ada mungkin sangat kompleks, dan tapi kelima gagasan ini juga penting untuk dibahas oleh kita bersama. Betul, dan ini juga harus disertai dengan langkah-langkah konkret Bung, karena yang disampaikan Anies kemarin sebetulnya masih cukup abstrak dan butuh pembuktian konkret nanti, misal ketika dia memang duduk menjadi presiden Republik Indonesia gitu. Dan satu lagi ini berkaitan soal 5 gagasan ini juga berkaitan dengan orang-orang yang akan membantu dia nanti. Ketika dia misalnya duduk di presiden, kan ada yang namanya menteri-menteri. Misalnya kita bicara soal kesehatan, menteri kesehatan. Bicara soal pendidikan, nanti ada menteri pendidikan. Nah, artinya bagaimana juga Anies memilih menteri-menteri ini juga akan menjadi ukuran tolak ukur apakah kemudian visi misi dia itu juga akan berhasil gitu. Jadi pemilihan menteri kan selama ini kita tahu itu
dan ini sudah menjadi rahasia umum di rahasia umum. dunia politik punya bahwa pemilihan menteri juga kadang-kadang hasil dari deal-dealan politik. Betul. Sehingga nggak ada lagi meritokrasi di situ. Betul. Orang-orang yang kemudian duduk juga kadang-kadang diragukan secara Betul. kapasitas untuk ngurusin satu persoalan tertentu, misalnya kesehatan, ngurusin persoalan kesehatan dan sebagainya. Sehingga kemudian ini juga perlu kita lihat berhasil atau tidaknya Anies juga tergantung pembantu-pembantunya juga gitu, Bu. Apakah dia malah jadi apa ya? Seperti yang hari ini sering diomongkan oleh publik soal presiden boneka dan segala macam. Itu kan persoalan lain atau tugas partai. Kira-kira seperti itulah. Meskipun memang dia bukan kader partai, kader partai politik tertentu, tapi kan realitanya sejauh ini itu kan biasanya hal kayak gitu memang hasil dari dealan antar partai gitu. Untuk saling mengunci, untuk mengunci dukungan. Partai ini dukung partai ini, dijanjikan berapa kursi. Dan itu sudah diperhitungkan sejak jauh hari ya. Dan itu sudah diperhitungkan sejak hari gitu. Meskipun memang kalau saya ambil contoh di Amerika sendiri itu sebetulnya soal kabinet itu juga dideklarasikan ketika mereka kampanye. Ketika mereka mendeklarasikan presiden dan wakil presiden itu beserta juga kabinetnya. Sehingga publik bisa memilih tidak hanya presiden dan wakil presiden, tapi kabinet-kabinet juga langsung bisa menjadi bahan pertimbangan publik apakah dia layak dipilih atau tidak. Nah di Indonesia ini kan kabinetnya tertutup sekali, proses jadinya seorang menteri ini kan tertutup sekali, dan itu juga syarat oleh kepentingan politik, hasil dari dealan tadi biasanya sih begitu. Artinya kita butuh kemampuan kekuasaan pemimpin di sini untuk bukan hanya bagaimana punya konsep tentang kesetaraan saja atau keadilan atau bagian menjalankan kebijakan, tapi dari bagaimana menentukan orang-orang yang sebenarnya kredibel di situ ya. Betul. Walaupun memang dihalangi dengan intrik-intrik politik tertentu ya, tapi saya kira publik perlu untuk mengawasi ini terus. Bukan hanya itu tiba-tiba ditunjuk dan segala macam. Saya kira kembali lagi dalam konteks demokrasi bahwa kekuasaan itu atas nama rakyat. Dan rakyat perlu untuk mempertimbangkan tentang itu. Mungkin melalui media apapun, saya kira rakyat perlu untuk melihat, mengawasi dan bahkan mempertimbangkan tentang politik. Kayaknya cukup sekian ya diskusi kita hari ini. Ya semoga ini juga bisa jadi pengetahuan bahan referensi politik untuk lebih mempertimbangkan secara gagasan gagasan yang dibawa dari baca pres